tolong dibudayakan. Nah, berikutnya kita akan melakukan tepuk dan salam PPK. Masih ingat semuanya? Masih. Ya, kalau yang lupa bisa lihat ya kata-katanya ada di tampilan. Oke, saya yang memberi apa-apa ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Salam PPK. Sekarang berikutnya kita akan menyanyikan lagu nasional. Hitung hati. Gajah Pancasila, aku mendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, Bangun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, terima kasih. Buat beri tepuk tangan buat sekarang coba dengarkan pantun saya. Ya, rumah kaca memiliki lobi, tempat membuat kue serabi. Jika membaca dijadikan hobi, ilmu didapat bertubi-tubi. Dari pantun ini apa pesannya? Kita harus apa? Yang pertama, rajin membaca, kemudian jadikan hobi membaca, jadikan membaca sebagai hobi. Ya, dengan kembali kemarin kita sudah belajar apa aja? Kosakata baku, nasi, terus kalimat, deskripsi. Siapa yang menonton video? Anak laki-laki yang bernama panggilan Tommy lahir di Ohio, Amerika Serikat pada tanggal 11 Februari 1847. Dia tidaklah spesial, hanya memiliki kemampuan yang biasa-biasa saja. Saat di sekolah, Tommy yang saat itu berusia 8 tahun tidak mampu mengikuti pendidikan yang diajarkan. Dia sering mendapatkan nilai yang buruk. Bahasa Inggris dia mendapat nilai 3, matematika dapat nilai 2, pelajaran biologi dia mendapat nilai 4. Hanya satu pelajaran di mana ia mendapat nilai 10, yaitu membaca. Tapi temannya mendapat nilai 40, ada yang 60, paling tinggi mendapatkan nilai 95. Jadi tidak disebut Tommy, nilai jelek dong. Tapi Tommy malah senang, dia sampai jengkel. Tommy, kamu itu loh diajar udah mudah-mudahan. Kamu itu dasar sensor. Dia sekolah akhirnya agak tangan, guru-guru menyerah. Tommy susah sekali diajar, dia sangat bodoh sekali. Lalu pada suatu hari, guru sekolah memberikan sepotong surat berwarna biru tua kepada Tommy. Guru itu berpesan, berikan surat ini kepada ibu kamu. Tommy pun pulang, lalu memberikan kepada ibunya. Menerima surat itu, ibu Tommy membaca dan ia sangat terkejut. Tommy dikeluarkan dari sekolah karena terlalu bodoh. Apa isi surat itu, Bu? Tanya Tommy yang penasaran. Berpikir sejenak, ibu lalu membacakan surat itu kepada Tommy. Putra Anda seorang yang jenius. Sekolah yang kecil ini tidak lagi mampu mengajarnya. Kami tidak memiliki guru yang cakap. Karena itu, sekolah memutuskan agar Tommy dididik sendiri oleh ibunya. Ujar sang ibu dengan suara yang bergetar. Ibunya Tommy lalu mengatakan, kamu anak yang hebat, Tommy. Sekolah belum cukup baik untuk mendidik anak jenius seperti kamu. Mulai saat ini, ibu yang akan mendidik kamu sendiri. Ibu lalu menangis karena sedih. Tapi dasar Tommy anak yang bodoh. Ia mengira ibunya menangis karena merasa sangat bahagia. Rupanya dengan cara itu, Tommy justru merasa lebih nyaman. Seiring berjalannya waktu, kemampuannya pun berkembang. Ia juga banyak membaca buku-buku ilmiah dewasa. Ia senang melakukannya karena hal itu sangat ia menanti. Dua karakter dari Tommy yang paling menonjol adalah
sekitarnya itu. Di usianya yang masih belia, Tommy bahkan sudah bekerja dan mencari uang sendiri dengan berjualan koran di stasiun kereta api selama beberapa tahun. Kemudian Tommy bekerja sebagai operator telegraf sampai akhirnya dia menjadi kepala mesin telegraf di Amerika. Saat usia Tommy 32 tahun, dunia tidak lagi melihat berita ketika malam hari karena dia berhasil menciptakan program lampu pijar yang mengubah wajah dunia untuk selamanya. Dia kemudian menulis di buku diarinya, "Aku, Thomas Alva Edison, adalah seorang anak yang bodoh yang karena seorang ibu yang luar biasa mampu menjadi seorang jenius pada akhir kehidupannya. Jika saat ini kita menikmati lampu yang terang, ingatlah bahwa kita berhutang bukan hanya kepada Thomas Alva Edison yang jenius, tapi juga kepada seorang ibu yang mengajar anak yang bodoh dengan cara yang berbeda, telaten, sabar, dan cermat, hingga anaknya itu tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi orang yang sangat berguna." Nah, dari video yang sudah kalian simak, tadi menceritakan kisah siapa ya? Siapa? Thomas Alva Edison. Ya, terus pesan yang terkandung dalam video tadi apa? Thomas Alva Edison telah membuktikan bahwa dia mampu meraih kesuksesan berkat usahanya ini belajar, yang meskipun direndahkan oleh temannya, oleh siapa lagi? Gurunya, ya, tapi dia tetap semangat belajar. Nah, kalian juga harus seperti itu, ya. Sebelum mulai ke materi, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini, ya. Salah satunya, yang pertama, kalian nanti bisa menjelaskan teks eksplanasi ilmiah. Kemudian kalian mampu menganalisis ciri-ciri kosakata baku dan kalimat detektif, ya. Yang ketiga, kalian mampu membuat kalimat menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Sebelumnya, Kanto akan membentuk kalian menjadi berapa kelompok, ya. Karena dari 20, Kanto akan membentuk menjadi 4 kelompok, ya. Nah, ini kelompok 1, ya. Yang ini kelompok 2, kelompok 3, ya. Ini kelompok 4, mungkin tambah 1 Sinta, boleh kesini Sinta. LKPD-nya 1 orang 1, ya. Dibagikan. Ya, silakan LKPD kalian diberi nama, ya. Diberi nama lengkap boleh, ya, nama panggilan boleh, ditulis kelas kita, ya, kelas 6A. Pertama, kita akan mempelajari dulu apa itu teks eksplanasi, ya. Pengertian teks eksplanasi silakan dicermati di bahan ajar yang sudah saya bagikan, ya, atau bisa melihat di depan, ya. Teks eksplanasi itu apa? Ya. Nah, teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses, ya, mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian alam, ya, sosial, ilmu pengetahuan, budaya, dan lainnya dapat terjadi. Kemudian ciri-ciri teks eksplanasi silakan diamati, ya. Ciri-cirinya itu ada 4, ya. Yang pertama, informasi, beberapa informasi yang dimuat berdasarkan fakta. Fakta itu kejadian yang benarnya nyata. Kemudian hal yang dibahas itu suatu fenomena yang bersifat keilmuan. Kemudian yang ketiga, sifatnya informatif. Informatif itu memberikan informasi, ya. Kemudian yang keempat, fokus pada hal umum, ya, bukan partisipan manusia. Nah, berikutnya, kosakata baku itu apa? Kosakata baku adalah kata yang cara pengucapannya, penulisannya sesuai kaidah, ya, atau secara ringkas, kosakata baku itu yang sesuai dengan, ya, KBBI. Apa itu KBBI? Besar Bahasa Indonesia. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, kemudian kalau pengertian kosakata baku berarti sebaliknya, ya. Kosakata tidak baku atau non baku itu berarti yang tidak terdapat di KBBI. Kemudian fungsi kosakata baku yang pertama digunakan sebagai pemersatu kelompok atau masyarakat daerah. Ya, yang kedua menjadi
kosakata baku itu kita terlihat seperti berwibawa ya, seperti berpendidikan. Ya. Yang kedua dapat dijadikan sebagai tolak ukur untuk mengetahui benar ya atau tidaknya bahasa seseorang. Ciri-ciri kosakata baku dan tidak baku. Nah, itu ada 6 ya, nanti bisa kalian jadikan diskusi di kelompok kalian ya, saat mencari jawaban dari LKPD yang akan kalian kerjakan ya. Ada juga ciri-ciri kata tidak baku ya, semuanya ada ya, sudah saya bagikan. Kemudian ada contoh kata baku atau tidak baku ya, masih ingat ya contohnya? Ya, di sini ada contohnya silakan sama silakan. Ya, yang baku adalah yang silakan, tidak pakai h. Ya, sedangkan yang tidak baku adalah silakan pakai h. Nah, ini sering terjadi kekeliruan ya saat kita menulis. Nah, itu harus diperhatikan kosakata baku ini ya. Coba sekarang kita ayo membaca, buka LKPD kalian ya. Ada? Ya, di LKPD kalian ada teks eksplanasi ya, yang berjudul apa? Rangkaian lampu di kelas guru. Nah, sekarang mari kita baca teks eksplanasi ini ya dengan bergantian ya, secara kelompok ya. Paragraf 1 ya, silakan kelompok 1 siapa yang mau mewakili? Yuk, Latif ya, membaca posisinya harus yang baik ya, yang tegak badannya ya. Paragraf 1 yang lainnya membaca dalam hati ya, sambil perhatikan bacanya Latif. Pada dasarnya rangkaian bahasa ini terutama lima rangkaian sedikit yang mengkomodir asal adalah Terima kasih buat kelompok 1 yang sudah membacakan paragraf 1. Sekarang kelompok 2 membaca paragraf 2. Siapa yang mewakili? Yang bisa ya, yuk baca paragraf 2. Ayo tinggal membaca. Barusan kita telah membaca teks eksplanasi yang berjudul Rangkaian Listrik di kelas guru. Nah, dari bacaan tersebut, nah, sekarang dibuka lembar berikutnya di LKPD kalian masing-masing. Carilah kosakata tidak baku dan kalimat yang tidak efektif dalam teks dan memperbaikinya dengan menuliskan dalam tabel yang tersedia dengan diskusi kelompok. Petunjuk pengisiannya ya, baca kembali teks eksplanasi tentang rangkaian lampu di kelasku dengan teliti bersama-sama kelompokmu. Tandai kosakata baku, non baku dan kalimat yang tidak efektif ya. Kemudian tuliskan kosakata baku, non baku. Tuliskan kosakata non baku dan kalimat tidak efektif beserta perbaikannya dalam tabel yang tersedia. Nah, silakan saya beri waktu 2 menit ya untuk berdiskusi ya kan. Kalian berdiskusi 2 menit. Oke, dari sekarang silakan berdiskusi
diskusi ya, jangan diam-diam sendiri. Ya, punya teman diskusi ya. Nah, terus kelompok 2 ada yang diskusi ya, kelompok ini ayo diskusikan ya. Yang tidak baku berarti jangan mencari yang tidak baku, yang tidak baku yang tidak baku. Makanya diskusi kelompok, ayo temukan jawabannya, boleh sama kelompok itu. Ayo. Oke, 1 menit lagi. Sudah ketemu berapa kata untuk tidak baku? 1 ya. Tulisannya ya, tidak baku. Baik. Sudah habis waktunya ya, sudah tidak selesai. Ya, Bapak, siapa yang ingin mempresentasikan jawaban diskusinya? Ayo, dari kelompok mana? Ya, dari sini. Sini. Apa? Ini yang gimana? Dua-duanya. Yang sudah dapat kosakata non baku siapa? Ya, baik. Dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil temuannya ya di teks eksplanasi, akan menjawab kosakata non baku atau tidak baku. Apa jawabannya itu? Coba kamu jelasin dulu dari kelompok mana ya. Perkenalan dulu. Ya. Dari kelompok 3 ya, saya akan menjawab ya, silakan apa jawabannya ya. Yang non baku dijawab dipakai ya, itu yang non baku. Benar atau salah? Benar ya, maksudnya dipakai itu kata non baku ya. Terus yang perbaikannya dipakai ya, betul jawabannya. Oke, terima kasih buat kelompok 3. Ada lagi yang ingin menambahkan temuannya? Yo, silakan, yuk. Ya. Perkenalan dari kelompok mana?
berdiskusi berkelompok, ya. Kemudian temukan informasi tersebut, informasi pentingnya dengan memperhatikan unsur adik samba atau 5W1H. Kalau saya sekarang yang lebih populer adik samba. Apa itu adik samba? Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Silakan didiskusikan, temukan informasi pentingnya, ya. Di paragraf 1 apa topik masalahnya, ya, penjelasannya. Minimal 1 paragraf, 1 informasi penting. Oke. Paragraf 3 yang ini. Ya. Jadi bagi-bagi tugasnya, ada yang nyari paragraf 1, ada yang nyari paragraf 2, biar bisa. Ya, paragraf 3 akan diwakili
kesimpulannya Latif? Hah? Ya, coba senang belajar. Yang berkaitan dengan materi, ya ayo berani menyampaikan suatu coba. Ya, kesimpulannya kamu tadi belajar apa? Itu yang namanya kesimpulannya. Ya, ayo siapa yang ingin menyampaikan? Yuk, Latif, yuk. Nah, ya nih ada yang jawaban lebih tepat. Ya, tadi apa kesimpulannya? Ya, sudah mempelajari kosakata baku, kalimat efektif. Nah, itu kesimpulan pada pembelajaran hari ini ya. Oke ya, coba semuanya konsentrasi. Kita refleksi ya, refleksi itu apa? Bukan ya, apa yang membuat kamu tertarik dengan pembelajaran hari ini? Ya, apa? Yang ya, apa yang membuat kamu tertarik? Ada apanya? Ada bagaimana ya? Silakan direnungkan. Apa ayo? Ya. Kan belum. Ya. Terus hal penting apa yang sudah kamu pelajari hari ini? Apa? Nanti cara bayar listrik bisa, kerjasama bisa, apa lagi? Tadi kan sudah dipelajari apa? Kosakata efektif ya. Nah, terus apa yang ingin kalian pelajari lebih lanjut dari materi yang telah dipelajari hari ini? Ingin tidak melakukan pekerjaan? Oke, berarti besok kita bisa percobaan kembali ya. Sekarang tulis time ya. Nah, kita akan mengerjakan soal evaluasi dengan quiz time ya, di quiz. Nah, kita akan menuju laboratorium komputer yang mengerjakan di sana bersama nanti sendiri-sendiri ya, tapi apa namanya dengan perangkat sendiri-sendiri. Oke, baik, dipersiapkan dulu LKPD dan materialnya bisa dibereskan terlebih dahulu. Baik, berikutnya kita akan melakukan evaluasi menggunakan quizzes online ya. Kalian sudah login ya ke quizzes join my quiz. Nah, sekarang masukkan kode berikut, dengarkan. 8 2 1 6 3 9. Ya, silakan langsung join. Nah, kerjakan dengan teliti dan konsentrasi. Ya, baik, kita akan mulai. Hitungan ketiga dimulai. 1 2 3. Yes, benar. Wah, aku siji aku. Oke, baik. Evaluasinya menggunakan itu sudah selesai. Untuk peringkat 1 ya diraih oleh Romi. Perfect ya, benar semua. Ya, kemudian peringkat 2 diraih oleh Fitria dan Sinta ya, dengan jawaban benarnya 6 ya. Kemudian peringkat 3-nya Evan ya. Nah, yang lainnya nanti bisa mengulang kembali ya. Sekarang kita akan kembali ke kelas untuk menutup pembelajaran. Silakan ditutup di close Google-nya ya. Tadi kita